cerita falamma nazalat ayatan, ketika turun firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Pada hari ini telah aku sempurnakan untuk kalian agama kalian, dan telah aku cukupkan untuk kalian nikmatku, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agama. Al-Maidah ayat 3. Ini ayat yang terakhir turunnya tanggal 9 Zulhijjah, ketika Nabi sedang wukuf di padang Arafah min hujjatil wada', di haji perpisahan. Ketika ayat ini turun, Nabi gemetar, lalu menyandarkan bahunya di untanya. Lalu turun malaikat Jibril, ya Muhammad, wahai Muhammad, qad tamma dinakum, agama kalian sudah sempurna. Wa in qata'a ma amaraka wa ma nahaka, sudah selesai apa yang diperintahkan kepadamu dan apa yang dilarang bagimu. Pulang dari Arafah ini sampai engkau di Madinah, kabarkan kepada sahabatmu bi anni la anzala alaika ba'da hadzal yaum, tentang saya, kata Jibril, yang tidak akan turun lagi kepadamu setelah hari ini. Selesai ibadah haji, faraja'an nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa atal Madinah. Pulang dari Mekah ke Madinah, Nabi kumpulkan para sahabat, Nabi sampaikan ayat ini. Kata Nabi, ayat ini mengabarkan Jibril tidak akan turun lagi kepada. Semua sahabat senang, Pak, kecuali Abu Bakar. Abu Bakar malah nangis. Orang nanya sama Abu Bakar, orang semua senang, orang semua gembira, agama kita sudah sempurna, lu nangis. Apa jawab Abu Bakar? Ya ashabi, antum la ta'lamuna ma yusibakum. Wahai sahabatku, ternyata kalian ini enggak tahu ya, musibah apa yang sudah menimpa kalian. Loh, memang ada musibah apa? Ayat ini turun, kata Abu Bakar, kabar dari Allah bahwasanya Nabi akan segera wafat meninggalkan kita semua. Nangis semua sahabat. Singkat cerita, falamma jaa yaumul isnin min syahri rabi'il awal, tibalah hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal. Jadi Bapak Ibu, Bapak Ibu harus tahu, Nabi itu lahirnya Senin, wafatnya juga Senin. Nabi itu diwafatkan di hari beliau dilahirkan. Ini hari apa? Rebo malam Kemis. Ada nggak Bapak Ibu yang lahirnya hari Kemis? Kalau ada siap-siap, besok Kemis. Jangan-jangan matinya besok. Makanya cirenin, Pak, bapak saya lahir Rebo, wafatnya Rebo bapak saya. Yang lahir Sabtu mati Sabtu, yang lahir Ahad mati Ahad. Walaupun yang tidak semua. Ada juga yang mati Senin padahal lahirnya Minggu, ada. Makanya orang Jawa punya weton. Mengapa orang Jawa suka puasa di hari kelahiran? Karena itu hari kelemahan sebetulnya. Singkat cerita, tiba hari Senin, Nabi sudah berat mengimami salat subuh. Nyuruh Abu Bakar yang ngimami juga enggak mau. Selesai salat subuh, Nabi pamit. Kata Nabi, saya akan meninggal dunia hari ini, wa hadza awwalu yaumi minal akhirah. Hari ini hari pertama saya tinggal di akhirat. Wa akhiru yaumi minad dunya, hari terakhir saya tinggal di dunia. Subhanallah. Bisa nggak bapak-bapak nanti kalau mati kayak gitu, Pak, ngomong, ma hari ini bapak mau mati, hari pertama di akhirat ini, hari terakhir di dunia, mama jangan kawin lagi ya. Beuh, enak, Pak. Makanya pelajari tanda-tanda kematian biar tahu kapan kita mati. Orang Islam tuh enak, Allah kasih tanda-tandanya.
Nabi masuk kamar, datang malaikat Israel, nyamar jadi orang Arab pegunungan, ketok pintu rumah Nabi. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa ya ahla baitin nubuwah. Kalau bahasa kitanya begini, assalamualaikum Nabi dan semua penghuni rumah Nabi. Karena penghuni rumah Nabi kan banyak. Istri Nabi ada berapa Bapak Ibu? Berapa Bu? 8. Banyak Pak, lebih malah 8. Istri Nabi itu 13. Allahu Akbar. Subhanallah. Saya jadi mikir, coba saya jadi Nabi ya Pak. Nabi Suparman gitu. Nabi mulia misalnya Pak. Tapi kalau bukan Nabi jangan jajal ya Pak. Pening pala. Jangan. Itu spesial Nabi, itu pun zaman dulu bukan zaman sekarang. Jadi waktu Nabi wafat itu istri Nabi yang terkumpul di sana itu jumlahnya sudah tinggal 11 orang. Yang 2 sudah wafat meninggal dunia. Terutama Khadijah. Saya bahas tuh istri sebentar ya Pak, udah kadong ibu-ibu denger. Khadijah itu istri pertama yang tidak pernah dimadu oleh Nabi. Khadijah waktu dinikahi sudah umur 40 tahun, Nabi umurnya selawe. Kebalik kan Pak? Kalau Sule sama Natalie Holzer tidak. Suleknya 43, Natalinya 28. Enak. Ini Nabi 25, Khadijah 40. Diajak ke depan Ka'bah habis akad nikah, megang batu Hajar Aswad. Kata Nabi, wallahi demi Allah 3 kali, saya bersumpah Khadijah tidak akan kawin lagi selama engkau masih hidup. Makanya menurut sunnah Nabi Pak, bapak-bapak boleh kawin lagi, boleh poligami, tapi tunggu bini pertama mati dulu. Itulah masalahnya Ustadz, bini gua nggak mati-mati, racun aja Pak. Paling banter ketahuan pembunuhan berencana. Makanya orang ngebet kawin lagi sunnah Nabi, tapi nggak niru Nabi nggak. Kalau niru Nabi ya istri pertama jangan dimadu ge. Setelah itu Nabi setelah Khadijah wafat, Nabi menduda 3 tahun, Nabi menikah dengan istri kedua. Istri kedua Nabi namanya Saudah. Saudah waktu dinikahi Nabi umurnya sudah 55 atau 60 tahun. Anggap 60. Makanya bapak-bapak Pak Pramono kalau mau nikah lagi cari istri kedua umur 60 tahun. Mbahnya siapalah itu ya. Itu ibarat mobil udah mogok. Ibarat barang Pak borok-borok kepake, nyerpis terus. Habis modal. Nah itulah Nabi. Makanya jangan ujuk-ujuk nikah lagi sunnah Nabi. Tapi lihat bagaimana Nabi menikah. Enggak keturutan sama kita. Jadi Israel ketok pintu rumah Nabi. Assalamualaikum ayyuhan nabi wa ya ahla baitin nubuwah a'adkhul, bolehkah saya masuk? Yang keluar membuka pintu Fatimah putri Nabi. Kata Fatimah, tuan maaf, bapak saya sedang sakit, tidak bisa nyambut tamu. Nanti kalau bapak saya sembuh kamu datang lagi. Pergi dia Pak. Enggak nunggu besok, tapi cuman beberapa menit nongol lagi, ketok pintu lagi. Keluar lagi Fatimah, tuan bapak saya sakit, enggak bisa melayani tamu, mohon kalau sudah sembuh kamu datang lagi silahkan. Pergi malaikatnya. Enggak lama datang lagi ya, kesel Fatimah. Kata Fatimah, pan sudah tak omong, bapak saya lagi sakit, enggak bisa nyambut tamu, kalau pengen datang nanti nunggu bapak saya sehat, pan sudah tak omong. Nabi dari dalam kamar nyaut Pak. Kata Nabi, ya Fatimah man alal bab. Wahai Fatimah, ada siapa di depan pintu rumah? Kata Fatimah, rajulun a'rabiyyi, laki-laki Arab Baduy. Udah 3 kali dia datang Abah, tapi bikin kesel nih orang. Balik lagi. Nabi ngomong, kayak apa orangnya? Kata Fatimah, orangnya sopan, tapi matanya tajam. Matanya tidak pernah berkedip walau sekali. Begitu aku beradu pandang, begidik jantungku, berdiri bulu kudukku, terasa copot persendian tulang belulangku.
Kata Nabi, atadruna man huwa ya Fatimah? Kamu tahu siapa dia wahai Fatimah? La ya Abah, enggak tahu. Huwa hadimul ladzat. Dialah yang mencabut segala macam kelezatan. Makanya kalau orang yang sudah mau mati, cirinya Pak, lidahnya hambar. Makan apapun enggak ada rasanya. Gimana kuenya? Udah dimakan belum Pak? Udah dimakan? Masih ada rasa enggak? Panjang umur. Cuman kalau lidahnya baal hambar, enggak lama lagi nih kayaknya. Uang kita ngudut aja loh Pak, ngudut nih, ngisep rokok. Itu kalau orangnya sudah mau mati, asapnya enggak ngebul lagi. Malah anteng ke bawah. Makanya kalau bapak-bapak ngudut, nah yang di luar tuh yang ngudut ya. Lihatin asapnya. Kalau asapnya enggak ngebul, nah enggak lama lagi nih saya. Kan tanda-tanda agar kita bisa mati husnul khotimah. Kemudian waqati'us syahawat, dialah yang memutus ambisi manusia. Manusia itu kalau ngomong ambisi enggak ada habisnya. Apalagi ambisi berkuasa Pak, enggak ada kelarnya. Ambisi ingin kaya enggak ada cukupnya. Dia baru cukup kalau mati. Itu manusia. Wa ma'murul kubur, dialah yang meramaikan kuburan. Wa makhrabud dur, dan dialah yang membuat sepi rumah-rumah kita. Fatimah nangis. Kata Nabi Israel, masuk. Maka karena sudah disuruh masuk, malaikat ke dalam. Assalamualaikum ayyuhan nabi. Waalaikumsalam ya Israel. Ada apa kata Nabi? Kamu datang ke sini sekedar ingin bertamu atau mau nyabut nyawa saya? Jawab Israel, Muhammad, saya datang ke sini ingin bertamu sekaligus ingin mencabut nyawamu. Ne oleh, ne ora oleh aku arep balik meneh. Oh, pakai bahasa Jawa malaikat. Kalau nyabut nyawa Nabi gitu Pak, pakai tawaran. Kalau boleh Muhammad, kalau enggak boleh saya pulang. Tapi kalau nyabut nyawa kita yang enggak lah, langsung sikat aja. Apalagi orang yang enggak sholat Pak, main sabet tuh malaikat. Kata Nabi, aina Jibril? Mana Jibril? Turun Jibril, duduk di samping. Kan Imam Ali pangku Nabi, Jibril duduk di sampingnya. Keluarga Nabi sudah kumpul di sana sama sepupu-sepupunya, termasuk Ja'far sebagainya. Kata Nabi, Jibril, akhbirni mali indallahi minal kiramah. Jibril, kabarkan kepadaku apa yang Allah janjikan kemuliaan di sisinya kalau aku mati hari ini. Jibril jawab, semua pintu-pintu langit sudah dibuka untukmu. Semua malaikat sudah berbaris menyambutmu. Pintu surga pun dibuka dan satu pun tidak ada yang tertutup. Alhamdulillah kata Nabi. Satu lagi Jibril, wa kaifa takunu ummati? Bagaimana nasib umatku kalau aku mati hari ini? Tidak usah khawatir Muhammad. Allah sudah haramkan surga ala sairil umam, untuk semua umat manusia, hatta tadkhuluha ummatuka, sehingganya umatmu yang masuk surga duluan. Subhanallah. Makanya saya kasih bocoran sama Bapak Ibu, yakin percayalah, orang Islam akan masuk surga semua. Allahumma amin. Tinggal ada yang duluan, ada yang belakangan. Kira-kira Bapak Ibu ini duluan apa belakangan? Duluan guys, jangan belakangan Pak. Belakangan mah mampir. Kira-kira ada nggak bapak-bapak yang pengen jajal mampir neraka? Biar bisa cerita loh Pak. Wah, habis dari neraka ke surga ketemu kita. Bapak Pak Pramono? Ya iya. Kemana aja baru nongol? Iya mampir dulu saya. Ini umpama. Emang di neraka ada apaan? Ada trio macan katanya. Lagi nyanyi iwak peyek dalam neraka. Subhanallah. Bahkan ada jupe, waktu dikejar api neraka nyanyi dia, ispokewai aku rapopo. Padahal udah gosong, tapi kita doakan jupe masuk surga. Allahumma amin. Karena orang mati harus didoakan yang baik-baik.
Yang belum mati kita doakan agar bertobat. Allahumma amin. Baik Bapak Ibu rahimakumullah, umat Islam dijamin masuk surga. Allah haramkan surga atas semua umat terdahulu kala sampai umat Islam yang masuk surga duluan. Kalau begitu saya senang, kata Nabi. Israel, giliran kamu sekarang cabut nyawa saya. Maka dicabut nyawa Nabi Pak dari ubun-ubunnya. Tarik pelan-pelan. Yang pertama kali mati telapak kaki. Nah ini ilmu lagi bagi kita. Orang yang sudah mau mati telapak kakinya melengkung. Maaf ya Pak, saya contoh pakai kaki biar ngepas. Melengkung begini. Kalau telapak kaki sudah melengkung, paling lama umurnya 3 hari mati. Coba periksa telapak kaki masing-masing Pak. Kalau sudah ada yang melengkung ya siap-siap aja. Orang yang sudah mau mati tulang belakangnya berubah, lepek dia. Jadi kalau terlentang di lantai rata dengan lantai. Duduk pun mesti cari senderan. Coba lihat yang nyender-nyender ini. Perasaan kok nyender semua ya. Ini udah kode nih Pak, kode ini. Hidup nggak akan bakal lama lagi. Tapi saya kasih tahu juga lah, karena ini rata-rata banyak yang sudah lanjut usia. Orang yang tertipu itu orang yang pengen hidup lama di dunia. Nipu tuh namanya Pak, tertipu dengan diri sendiri. Kata Khairil Anwar, aku ingin hidup 1000 tahun lagi. Ketipu dia. Nggak bisa Pak kita hidup lebih dari 100 tahun. Capek. Coba bapak-bapak kalau umurnya sudah seabad lebih capek kan? Anak-anak udah mati duluan. Teman-teman udah habis. Kawanan sama cucu nggak satu bahasa. Cucu ngomong apa, si kakek ngomong apa. Mending kalau sehat, kalau sakit mata rabun, kuping budek, gigi ompong, kena asam urat, rematik, prostat bocor kelep, mbrebes sendirinya. Tambah lagi penyakit parah, stroke, bengek. Kadang-kadang bini muda yang ngurus nggak sabar. Bapak-bapak juga sih udah sakit cerewet. Bini telat ngambil anduk marah, telat ngidangin kopi marah, telat bikin teh marah. Kalau bapak-bapak kayak gitu, istri sambil bikin teh ngebatin. Kapan matinya orang satu ini? Percayalah sama saya. Makanya nggak enak hidup lama-lama di dunia. Kita itu maunya hidup bahagia, mati husnul khotimah, akhirat masuk surga. Allahumma amin. Itu hidup kita. Ditarik nyawa Nabi sampai di lututnya, sampai di pahanya, di pinggangnya, sampai di udelnya. Nabi sempat ngomong, ma asyadda muraratul maut, bagaimana dahsyatnya rasa kematian itu. Pak, Nabi aja gitu, apalagi kita yang banyak dosa. Kira-kira kita ini banyak dosa nggak Bapak Ibu? Banyak, apalagi yang gemuk-gemuk. Banyak betul dosanya. Oh ternyata pengen dijauhin ya Pak, biar nggak terlalu pening ya. Tapi maaf ya Bu yang gemuk, yang kurus jangan bangga dulu. Jangan-jangan yang kurus lebih banyak lagi dosanya. Kurus bukan karena nggak makan, karena keberatan dosa, cungkring badannya. Yang namanya manusia banyak dosa. Makanya yang paling Nabi takuti sakaratul maut tuh. Nabi sampai doa begini Pak, ya Allah, timpakan semua rasa sakit sekarat ini padaku, dan jangan timpakan kepada umatku. Saking sayangnya sama kita, saking sayangnya Bapak Ibu. Makanya kita diajarkan Nabi doa, Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Imam Yasin, Imam Tahlil, ndak lupa tuh baca doa itu. Tarik lagi nyawa Nabi sampai di dada beliau. Ketika nyawa Nabi sampai di dada, beliau berwasiat. Nah ini penting banget. Apa wasiatnya? Usikum bis sholati wa ma malakat aimanukum. Aku wasiatkan kepada kalian semua, kata Nabi, jaga sholat. Jaga sholat. Hidup kalau ingin bahagia dunia, jaga sholat. Akhirat ingin bahagia, jaga sholat. Tak bacakan hadis buat Bapak Ibu. Hadis qudsi ini,
tafarragh li'ibadati, lapangkan waktu untuk menyembahku, kata Allah. Jaga salatmu, kan gak banyak-banyak, cuman 5 waktu. Aku janji, kata Allah, amla'u sadraka ginan, ku penuhi dadamu dengan kekayaan. Ini ayat hadis qudsinya menarik. Allah nggak katakan begini, jaga salat nanti rumahmu penuh perabotan, tidak. Jaga salat nanti lemarimu penuh dengan simpanan perhiasan, tidak. Jaga salat nanti mobilmu banyak, tidak. Tapi jaga salat, kepenuhi dadamu dengan kekayaan. Karena kaya itu di sini, kaya itu bukan soal harta, tapi kaya itu soal rasa. Betapa banyak orang yang kaya harta tapi miskin rasa. Tak sedikit orang yang miskin harta tapi kaya rasa. Setuju nggak kira-kira Pak? Kan ada pepatah orang bijak, bukan kaya yang membuat engkau bahagia, tapi bahagia yang menjadikan engkau kaya. Apa iya orang kaya pasti bahagia? Belum tentu. Ada orang rumahnya gede banget Pak, tapi laki bini cerai, tinggal masih serumah, ngejual rumah sayang. Tapi bayangkan, masak masing-masing, suruh pisah nggak mau rumahnya, nggak bahagia. Rumahnya mewah, hidup nggak tenang. Si mantan bini nggak cari laki, si mantan laki nggak cari bini, gantung kayak gitu. Apa maksudnya? Ada orang yang kaya harta, jiwanya miskin. Tapi tidak sedikit orang yang miskin harta, rumahnya geribik, nanam kelapa 1 batang, sama nanam nangka 1 batang. Nangkanya buah, bikin sayur gori, santan, campur ikan asin, bikin 1 wajan gede, masukin kantong plastik, dibagi-bagi dengan tetangga. Itu kaya Pak, kaya itu. Walaupun rumahnya geribik, dia nggak bisa bagi sedekah bentuk duit, cuman dia punya buah nangka, dia punya buah kelapa, dia bikin sayur santan, dia bagikan kepada tetangga. Itu kaya, kaya hatinya. Kalau dipikir-pikir Pak, daripada kaya rumah gedong tapi makan nasi tiwul segenggam sehari, mending rumah geribik, sekali makan 3 piring, nggak penyakitan. Makan 3 piring, sayur nangka, lauk ikan asin, sambal terasi, petek jengkol, lantak saja. Mantep. Saya ingin menggambarkan kaya itu bukan ukuran materi. Makanya Nabi bersabda, laisal ghina an kathratil arad. Bukanlah kaya raya itu karena kalian banyak perhiasan. Nah ini ibu-ibu di belakang disindir oleh hadis ini. Bu, kaya itu bukan karena banyak perhiasan. Apa orang kaya itu naik kondangan 5 jari dipasangin cincin semua? Wow, kalau kondangan Pak bawa tasnya aja begini, cincin penuh, begitu masuk taruh digoyang-goyang, tuing tuing tuing. Apa itu orang kaya? Bukan. Apa orang kaya itu kalau pakai gelang sampai ke siku? Ada loh Pak, pakai gelang sampai ke siku. Wayahnya kondangan ecak bekipas, kuncrang kuncring, kuncrang kuncring, udah kayak ketimpringan. Apa orang kaya itu pakai kalung gede banget, segede rantai anjing umpama. Saya pernah Pak ngisi ceramah ibu-ibu heb orang kaya, ya di Bandar Lampung. Acaranya saja di hotel Novotel, kita mah di masjid, dia mah di hotel. Kita mah keliling ke rumah-rumah arisan, dia mah di hotel. Ngundang saya ceramah, begitu masuk ruangan saya nyapa, ibu-ibu orang kaya itu menyapa, selamat datang Bapak Ustadz. Orang-orang yang udah habis dari salon semua. Saya heran ngelihat kalungnya gede-gede banget. Ada yang kayak cilok, bulet. Kalung apa sih Bu namanya itu ya? Yang bulet-bulet itu Pak. Ada yang kayak somai kotak-kotak. Ada yang liontinnya loh Bu, pentolannya tuh gede banget, segede pentolan bakso setan. Udah kayak kepala bayi itu nah. Itu mungkin kalau digawa kondangan nunduk dia jalannya.
Ngapa Bu sakit pinggang? Bukan kegedean kalung. Umpama. Apa itu orang kaya? Bukan. Kalau ingin kaya, kata Allah, jaga sholat. Kan gak muluk-muluk. Wa ilam taf'al, tapi apabila engkau tidak menjaga sholat, sholat zuhur mepet asar, asarnya numbur maghrib, maghribnya mentok isya, isyanya ketiduran, subuhnya kesiangan. Ketiban sholat subuh niatnya begini, usalli fardhas subhi rak'ataini mustaqbilal qiblati qodoan lillahi ta'ala. Lah kodoan jam 8 sholat subuhnya. Istrinya nyusul, apa kata ibu-ibu? Usalli fardhas subhi rak'ataini mustaqbilal qiblati, kesiangan lillahi ta'ala. Lo kok kesiangan Bu? Jam 9 sholat subuhnya. Nanti anak lebih hebring, apa kata anaknya? Usalli fardhas subhi wal dhuhri wal asri wal maghribi wal isya'i kroyoan oplosan lillahi ta'ala. Hancur sholatnya. Jaga sholat, hidup bahagia. Apalagi sholatnya berjamaah ke masjid, kita memakmurkan masjid. Jangan sampai masjid semegah ini ya Pak, nih granit nih mahal, ngecat begini aja mahal nih Pak, profil mahal. Masjid bagus kita makmurkan. Jangan kayak masjid di kampung, dia yang adzan, dia yang qomat, dia yang imam, dia makmumnya tok. Kadang-kadang bingung, makanya ada guyonan di kampung, muadzin kampung namanya Mbah Slamet. Ada Pak Slamet nggak di sini? Oh nggak datang ya. Namanya Mbah Slamet. Mbah Slamet adzan jam 12 malam. Tetangga masjid ribut, wis edan Mbah Slamet. Mosok jam 11 malam, jam 12 malam adzan. Maka orang datang ke masjid, Mbah Slamet lagi adzan diteriakin, "Mbah! Sampean wes edan yo. Ini kan jam 12 malam nopo sampean adzan." Mbah Slamet diteriakin edan malah ketawa. Apa kata Mbah Slamet? Mau pas isaan. Wis tak adani. Sampean enggak ada yang datang. Ini jam 12 malam diadzani kok pada ngumpul. Niki sing edan sampean nopo kula. Iya juga ya Pak. Makanya Pak Pramono kalau masjid kita sepi adzan jam 12 malam. Paling Pak RT bawa pentungan. Siapalah katanya yang recokin jam 12 malam ini. Kadang-kadang begini, subuh yang bikin kita malas. Akhirnya yang pintar-pintar enggak ke masjid, yang ke masjid yang geblek-geblek. Pas mau sholat subuh imamnya dorong-dorongan. Terpaksa Mbah Slamet lagi yang jadi imam. Karena Mbah Slamet sing paling tuwe. Tapi kata Mbah Slamet, aku ora apal kunut. Wis Mbah enggak usah kunutan, sing penting subuhan. Oke, kata Mbah Slamet. Masuk pengimaman Mbah Slamet, rakaat pertama bacaannya lancar, Fatihah sama kulhu. Cari yang paling pendek, pinter dia. Di rakaat yang kedua habis membaca Fatihah, Mbah Slamet meneng. Enggak membaca suratan, Mbah. Makmum kan ngode dari belakang. Aham, aham. Mbah Slamet menang. Aham, aham. Masih diam juga. Aham, aham. Tambah rame yang aham, aham. Mbah Slamet noleh ke belakang. Kata Mbah Slamet, boleh membaca kulhu lagi enggak? Kata makmum, boleh Mbah, monggo kerso. Hancur sholat subuh Pak. Imamnya nanya, makmumnya jawab. Ya hancur kan sholatnya. Itu kalau orang geblek semua ngisi masjid, yang pintar-pintar nggak tahu ke masjid. Bapak Ibu rahimakumullah, yuk kita makmurkan masjid. Ini kan meneladani Nabi. Nah, ditarik lagi nyawa Nabi sampai di kerongkongan. Ketika nyawa beliau sampai di kerongkongan, beliau pesan lagi, ittaqun nisa, ittaqun nisa, ittaqun nisa. Waspada dengan wanita. Hati-hati dengan wanita, jaga kaum wanita. Pesannya 3 wanita nih. Wanita pertama istri, Pak. Hati-hati kali bojomu. Bu. Ada istri yang suka menjerumuskan suami. Pak nopo nogel sih Pak? Siapa tahu menang togel. Masya Allah. Nyuruh lakinya nogel. Suami jadi pejabat, dasar laki goblok.
Orang masuk tahun jabat dapat mobil Fortuner, Pak. Nah, apa? Dasar laki goblok nih, kompor nih. Ini yang bahaya itu, Pak. Ada uang abang disayang, enggak ada uang abang ditendang. Ada enggak di situ sih? Oh, enggak ada, solehah semua. Ada uang abang disayang, enggak ada uang abang ditendang. Kalau dompet lagi gemuk, mau dipeluk-peluk. Coba kalau dompet lakinya lagi nipis, dipegang saja bilangnya najis. Kalau kata anak sekarang, jijai bajai najong tralala. Ini model-model begini bahaya, Pak. Kalau bapak-bapak punya bini enggak syukur, sial hidup, Pak. Cuman jangan dicerai ya, Pak. Jangan, biarin, tahanin. Nasib. Kalau punya bini enggak syukur. Begitu ada tukang bangunan, Pak. Yang namanya tukang bangunan. Badan jadi semen jadi badan. Ngaduk pasir, ngenata bata. Itu pun kadang-kadang kena marah bos. Begitu Sabtu gajian pulang ke rumah ngasih istri, monyong. Enggak cukup. Astagfirullah, Bu. Lelah bekerja. Capek rasanya. Untuk beli jamu pun enggak cukup duitnya. Rokok mbele-mbele enting we, ngelinting dewe. Tapi aku punya bini monyong. Enggak usah monyongnya dari sonoknya lain. Monyong cemberut enggak syukur. Saya mengandaikan begini, Pak. Saya kan lama enggak punya anak. Makanya anak pertama saya masih 5 tahun, Pak. Begitu punya anak saya baru menyadari, Bapak Ibu. Itu rasanya. Anak minta beliin mainan, beliin mainan. Pintar kita orang tua kan. Pulang ceramah beliin aja yang 10 ribuan. Sampai rumah dikasih jingkrak. Hore, makasih ya, Bi. Makasih ya, Bi. Sudah dibelikan mainan. Rasa gembira sumringah yang luar biasa ngelihat anak jingkrak ngucap terima kasih. Coba ibu-ibu bisa nggak kalau dikasih suami duit jingkrak? Coba tepuk tangan, makasih ya, Pak. Allahu Akbar. Luar biasa bahagianya punya istri bersyukur, Bu. Mau masuk surga enggak? Tak ajarin. Kalau ibu-ibu pengen masuk surga, jadilah istri yang qanaah alias nerimo. Kalau dikasih suami uang belanja 30 juta sebulan, nerimo. Ya iyalah kalau segitu mah. Dikasih 5 juta, nerimo. Dikasih 500 ribu, nerimo lan nelongso. Enggak cukup sebulan. Cuma dikasih 50 ribu, is okay wae aku rapopo. Ya jangan Pak, sebulan 50 ribu mau makan apa? Tapi belajar dulu bersyukur kepada suami. Karena perempuan itu begini Bapak Ibu. Ibu-ibu itu paling gampang masuk surga, paling gampang masuk neraka. Ibu-ibu kalau pengen masuk surga taat suami. Tapi kalau pengen masuk neraka gampang ngelawan sama suami. Suami lagi tidur, Bu, sepak palanya. Gratis masuk nerakanya. Enggak usah bayar. Ya jajal aja kalau nggak percaya. Gampang jadi perempuan mah. Ibu-ibu nyucuk tangan suami, cium nih. Mencium tangan suami itu pahalanya sama seperti 70 kali cium Hajar Aswad. Inilah rahasianya, Pak, dalam kitab manapun disebutkan hanya laki-laki yang disunahkan cium Hajar Aswad. Perempuan tidak. Karena perempuan cukup nyucuk tangan suaminya. 70 kali cium Hajar Aswad. Apalagi suaminya hitam kayak pantat wajan itu. Persis betul Hajar Aswad. Makanya yang masih gadis-gadis saya kasih tahu. Cari suami jangan yang kuning, jangan yang coklat, jangan yang putih. Cari yang hitam kayak negro itu. Biar pas Hajar Aswadnya. Tambah lagi ibu-ibu nyuci baju suami. Ibu-ibu nyuci baju suami. Dari satu baju suami yang ibu-ibu cuci, ibu-ibu akan mendapatkan 1000 pahala, dicabut 2000 dosa. Satu loh, Bu. Gimana kalau 10 lembar? 2 kolor celana dalam, ada 2 nih. Kaos oblong 3. Kaos dalam kaos dalaman 4. Kemeja pendek 6. Baju koko 6 ya. Baju kerja 7. Boxer pendek 8. Celana panjang 9. Sarung 10. 10 ibu-ibu nyuci tiap hari, ibu-ibu mendapatkan 10.000 pahala, dicabut 20.000 dosa. Makanya ibu-ibu kalau habis bikin dosa nyuci baju, habis dosanya.
Ingat waktu beli sayur ngerumpi, nyuci baju, habis dosanya. Ada yang nanya, Ustadz, baju suami saya sudah bersih semua. Yang bersih cuci lagi. Tanya suaminya, Pak, apa? Kolornya mana? Ya tak enggul lama. Lepas Pak. Kirain mau ngajak apaan ya Pak? Ternyata pengen nyuci kolor. Mak nih enak jadi perempuan kalau nyari pahala. Makanya perempuan rata-rata masuk surga duluan. Tapi ingat syaratnya, jangan ngelawan sama suami. Berbaktilah kepada suami. Yang berikutnya, ittaqun nisa, jagalah anak gadismu. Jangan biarkan dia dalam pergaulan bebas. Saya juga heran kalau di kampung saya, namanya orang kampung Pak, ayam maghrib belum pulang dicari, nyarinya di pekarangan orang, tersinggung orang Pak. Tapi kalau anak gadis jam 8 malam belum pulang, biasa aja. Malah kalau pulang jam 11 bawa martabak sama cowoknya, anak papa memang pinter. Nah ini salah. Yang ketiga, ittaqun nisa, muliakan kaum perempuan. Siapa? Ibumu. Nah ini saya perlu penegasan dikit jadilah tentang ibu ini. Perlakukan orang tuamu seperti raja, maka rezekimu pun akan seperti rezeki para raja. Tapi awas, kalau engkau memperlakukan orang tuamu seperti pembantu, maka rezekimu pun akan seperti rezeki pembantu. Capek nyarinya, tapi tidak akan pernah cukup selama-lamanya. Saya heran sama orang sekarang Pak, mentang-mentang sukses lupa orang tua. Saya jadi ingat perkataan ibu saya. Cuman ibu saya ini nggak bisa bahasa Indonesia, bisanya bahasa Inggris. Kata ibu saya, ame anak lemah, uma di dena minta. Ame anak sare, uma nangis siang malam. Ini bahasa Inggris Kingston. King itu raja, stone itu batu, batu raja. Saya terjemahkan, ame anak lemah, uma de dena minta. Nek anake seneng, nek anake sugih, kalau anaknya kaya, ibu nggak pengen minta. Betul nggak Bu? Betul. Tapi kalau dikasih ya mau. Tapi ya jangan ditawari. Kan anak-anak tuh pinter Pak, nawar. Mah, opole, masih punya duit? Masih. Kan jawabnya begitu. Cukup nggak? Cukup. Nggak perlu nggak dikirim lagi? Nggak usah nak. Lu ngapain nanya? Ini buat semua anak-anak Pak, nggak usah nanya sama orang tua. Ngasih ya ngasih aja. Kalau orang tua tuh pasti pinter bohong sama anak. Hidup melarat Pak, makan susah, kadang makan kadang enggak. Ada yang kendurian bagi besek isi rendang Padang, semua disuapin ke anaknya. Anaknya nanya, Mak, mama nggak makan rendang? Enggak nak, mama nggak suka rendang. Padahal sambil nyuapin, nelen ludah klekek, rasanya kering kerongkongan. Lo ngapa sih emak pengen betul makan rendang, tapi suapin ke anaknya. Itulah orang tua. Makanya kalau saya menyampaikan, tak ada yang bisa menggantikan kedudukan orang tua, nggak ada. Setuju nggak kira-kira? Kasih ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa. Hanya memberi, tak harap kembali, bagai sang surya menyinari dunia. Itu lagu yang paling saya suka Pak. Satu-satunya manusia yang hanya memberi dan tak pernah harap kembali. Itulah ibu. Makanya malam ini baik yang masih punya ibu, jangan pernah sia-siakan ibumu. Segala lagi dia masih ada, nyesel kalau sudah nggak ada lagi nantinya. Tarik lagi nyawa Nabi, sampailah di batas akhir, hilang suara Nabi Pak. Langsung Imam Ali menempelkan kupingnya, terdengar suara as-sholah, 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 sholat, sholat, dan sholat lagi. Ummati, 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 umatku, umatku, umatku. Wafatlah Nabi di usia 63 tahun
tanggal 12 Rabiul Awal, Senin tahun ke-11 Hijriah. Demikian dari saya, tidak berpanjang lebar. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau ceramahnya masih kurang, besok boleh mengundang lagi. Insya Allah. Gimana? Langsung ya.